membaca, banyak bergaul dan banyak berinovasi. Gede banget. Nah itu dari passion itu mulainya. Oke. Dari kesenangan kita. Kesenangan bisa jadi duit gitu ya. Ya makanya dari hobi. Iya. Hobi, passion itu kan hobi. Menjadi hoki itu kan itu. Dari hobi menjadi hoki. Halo DMCers, kembali lagi dengan saya Arya Aditya di DMC Podcast, satu podcast 1000 pengetahuan baru. Dan tentunya judul kita pada kali ini adalah investasi masuk, kerja nggak dapat, ada apa di Banten. Nah, tentunya kali ini kita kedatangan yang sosok nggak kalah keren nih dari episode sebelumnya. Baik, kita perkenalkan yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Fauji Saunusi, Dr. Anes MM selaku mantan dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Untirta. Selamat siang, Prof. Selamat siang. Bagaimana, Prof? Kabar baik? Alhamdulillah baik. Oke, Prof. Nih, Prof, sebelumnya selama Prof menjabat sebagai dekan Fakultas Ekonomi Bisnis nih, apa aja sih yang Prof ada terobosan baru kah? Program kerja baru dari Prof kah? Apa gimana tuh, Prof? Ya, saya harus mengingat-ingat lagi ya. Karena itu udah 8 tahun yang lalu. Tapi yang pasti beberapa akreditasi itu naik. Beberapa akreditasi jurusan tuh naik. Yang tadinya B menjadi A gitu ya. Seperti manajemen akuntansi itu. Dari B ke A. Kemudian yang dari C kita bisa naik ke B gitu. Waktu itu. Itu aja yang bikin bangga. Selama Bapak menjabat. Iya, di samping ya yang kecil-kecil seperti piagam, penghargaan segala macam itu sering kita dapat. Nah, tapi Prof setelah Prof ini nih periode Prof menjabat sebagai dekan tuh usai, keseharian Prof nih apa aja nih? Ya biasa, kembali jadi dosen. Kembali jadi dosen, kerjanya kan ngajar, membimbing mahasiswa, pengabdian masyarakat, gitu. Kemudian penelitian. Kembali ke situ. Karena setelah usia 60 tahun itu kan nggak boleh ngejabat. Oh, begitu. Maksimum itu 60 tahun, gitu. Tapi Prof ngajarnya di mana aja nih? Kayak di jurusan apa, MK apa gitu, Prof? Saya ngajar hanya di Untirta ya. Tidak ada ngajar di perguruan tinggi lain tuh nggak ada. Ngajar di manajemen, jurusan manajemen. Mata kuliahnya strategi bisnis. Terus apalagi leadership. Terus manajemen keuangan gitu. Ya gitu-gitulah. Oke, Prof. Nih, Prof, suka duka Prof menjabat di dekan Fakultas Ekonomi Bisnis nih apa aja sih, Prof? Sukanya di mana, dukanya di mana gitu, Prof? Sukanya apa ya, bisa ide-ide kita itu. Ide-ide kita, ide-ide yang kita bangun itu. Kan sebelumnya tuh ada visi misi ya. Iya, betul, kita Prof. punya visi misi, kita buat bareng-bareng sama dekan, ada teman-teman dosen. Nah, sukanya itu kalau visi misi dan program kerja yang kita buat di awal itu alhamdulillah semua tercapai. Nah, itu senang banget tuh gitu. Mahasiswa juga senang gitu kan. Nah, betul, Prof. Akreditasinya naik, mahasiswa senang gitu. Nah, dukanya ya namanya pemimpin kan kadang-kadang ada juga yang agak sulit untuk mengendalikan gitu ya. Ada teman-teman yang sibuk di sana sini gitu. Nah, itu paling pembagian waktu. Itu untuk mencocokkan waktu teman-teman dosen gitu ya. Teman-teman yang masuk ke organisasi itu. Iya, betul, Prof. Nah, itu juga perlu ada pencocokan atau harmonisasi dan adaptasi juga ya, Prof. Nah, itu perlu kesabaran. Gitu kan. Oke, Prof. Ini kan kita bakal ngebahas topik investasi masuk nih ke Banten, Prof. Tapi kerja kita tuh nggak dapet. Kenapa sih? Ada apa sih nih, Prof, di Banten nih? Menurut Prof, kenapa pengangguran ini masih tinggi meski investasinya masuk ke Banten, Prof? Ya, yang harus kita lihat anatomi atau jenis investasi yang masuk itu di Banten, terutama di Banten sebelah barat ya, di kota Cilegon itu industri yang padat modal. Industri padat modal, high tech gitu. Nah, industri yang seperti itu tidak membutuhkan banyak tenaga kerja.
Karena apa? Karena otomatisasi sudah berjalan di situ. Jadi yang tadinya satu pekerjaan di handle oleh 5 sampai 6 orang, dengan adanya high tech hanya 2 orang atau bahkan 1 orang. Digantikan oleh mesin Ganti berarti oleh ya, Prof, mesin. ya. Nah, Oke. itu jenis investasi yang ada di Cilegon. Oleh karena itu maka naiknya investasi itu tidak linear atau tidak sejalan dengan menurunnya angka pengangguran. Tetap tidak berpengaruh secara signifikan gitu. Pengaruhnya ada tapi tidak begitu signifikan. Karena tadi itu industri padat modal itu tidak banyak membutuhkan tenaga kerja. Beda kalau industri yang ada di Banten Timur ya, Oke. di daerah Cikande gitu. Cikande modern gitu ya. Ya. Industri banget itu, Prof. Diplomas gitu. Nah, itu dia padat karya. Nah, kalau industri itu padat karya berarti dia banyak membutuhkan tenaga kerja. Cuman masalahnya sekarang semakin meningkatnya upah minimum kabupaten, Iya. ya, itu kan udah tinggi tuh. Cilegon aja udah Cilegon di atas udah tinggi. Cilegon udah di atas 5 juta gitu. Sudah, Prof. Serang juga sekitar itu. Nah, itu investor akan berpikir ulang tuh karena terlalu banyak tenaga kerja yang dipekerjakan, upah minimumnya semakin meningkat, dia beban produksinya, cost of production juga akan meningkat gitu. Sehingga itu akan berpengaruh kepada harga. Kalau harganya naik akibat kenaikan kenaikan biaya produksi, maka daya saingnya akan menurun gitu. Ya, daya saing kan menurun sehingga banyak industri yang relokasi, yang pindah ke daerah lain yang UMK-nya masih rendah. Masih sanggup gitu ya, Prof. Ya, seperti Jawa Tengah. Bahkan ada juga industri yang pindah ke luar negeri, ke Vietnam gitu. Karena di sana mungkin upah minimumnya masih rendah. Nah, itu yang jadi masalah sehingga apa? Sehingga walaupun investasinya naik, ya, investasi banyak, bertambah segala macam, angka pengangguran stagnan di angka 6% gitu. Memang Cilegon sudah mulai turun ya dari 7% menjadi 6%, 6, sekian persen. Tapi itu juga karena ada banyak kegiatan-kegiatan yang di luar sektor industri. Jadi ada entrepreneur yang mulai tumbuh di sana. Entrepreneur, wirausaha mulai tumbuh. Wirausaha yang terkoneksi dengan industri. Nah, itu. Jadi celahnya untuk menutupi pengangguran itu, salah satu strategi menutupi pengangguran itu adalah dengan cara mendorong tumbuhnya entrepreneur, mendorong tumbuhnya para wirausaha muda. Gitu. Oke. Berarti gini, Prof. Berarti ini kan kalau dibaca ya, Prof, Banten itu tingkat penganggurannya tinggi nih, Prof, di Banten. Itu gimana sih, Prof, biar Banten nih maju penganggurannya, bahkan di daerah-daerah pelosok nih masih banyak banget pengangguran dan juga rakyat kecil gitu, Prof. Ya tadi itu yang saya sampaikan itu. Kalau hanya kita ingin menurunkan pengangguran itu bertumpu kepada pertumbuhan investasi saja, itu kecil kemungkinannya. Jadi yang harus kita dorong itu adalah tumbuhnya para wirausaha. Wirausaha yang bisa terkoneksi kegiatannya dengan industri yang tadi tuh. Yang maksudnya industri, ini ada wirausaha, jadi dia terkoneksi usahanya dengan industri tadi. Jadi bisa membuka lowongan pekerjaan gitu, Kak, Prof? Pekerjaan di entrepreneurnya, kemudian produknya itu untuk mensuplai industri yang ada. Baik. Berarti menurut Prof nih, apakah ini soal skill, pendidikan, atau regulasi yang ada, Prof? Itu terkait dengan mismatch skill ya. Artinya ketidakcocokan skill, ketidakcocokan kemampuan atau kompetensinya dari yang dimiliki setelah dia kuliah atau setelah dia sekolah dengan yang diminta oleh industri. Syarat-syarat yang diminta oleh industri itu nggak cocok. Itu namanya mismatch skill. Oleh karena itu maka kalau kita mau masuk ke dunia kerja, ya bersaing di sana, ya walaupun kemungkinannya kecil,
Jadi kita harus meningkatkan dan mengharmoniskan, mengalignment skill kita, skill para tenaga kerja yang angkatan kerja ini dengan kebutuhan industri. Selain industri membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kemampuan di bidang IT tertentu. Oke. Nah, tenaga kerja ini mensinkronkan atau meningkatkan, mengimprove skill di bidang IT-nya SDM, itu ya, meningkatkan skill IT-nya itu agar sesuai dengan itu. Walaupun nanti tetap bersaing. Ya, Oke, berarti dari pihak industri nih Prof, itu mereka membuka pelatihan kayak sesuai agar si industri ini mau kah? Yang kemauan industri gitu Prof. Jadi si industrinya ini ngebuka pelatihan gitu buat tingkatin skill yang kemauan si perusahaan ini Prof. Enggak, kalau meningkatkan skillnya itu di samping diri sendiri, kemudian mencari lembaga-lembaga pelatihan, dan juga mungkin ada bantuan dari pemerintah yang program bagaimana meningkatkan skill para angkatan kerja baru itu. Jadi kalau industri itu sebetulnya tidak ada kewajiban dia buat buka pelatihan gitu. Buka pelatihan itu. Kalaupun toh mau ada kerjasama dengan perguruan tinggi untuk membuka pelatihan, tapi itu membutuhkan dana yang cukup besar. Dan di Cilegon ada juga yang seperti itu. Jadi industri minta Fakultas Teknik Untirta untuk membuka pelatihan sehingga dia bisa kalau lulus itu match gitu dengan kebutuhan industri. Itu dibiayai oleh industri. Ada juga seperti itu. Itu program CSR-nya itu. Menurut Prof Fauji nih, peran kampus dalam menyiapkan lulusan yang sesuai kebutuhan industri, ada nggak sih Pak peran kampus nih dalam menyiapkan lulusan yang sesuai kebutuhan industri? Tanggapan Prof gimana? Ya, yang pertama harus mensinkronkan kurikulum. Kurikulumnya harus disinkronkan, harus improve ya, harus ditingkatkan dengan selalu berkonsultasi atau selalu berdiskusi dengan para industriawan. Kan kita juga sering kita undang industriawan ke kampus dalam rangka memperbaiki kurikulum kita. Kira-kira mata kuliah apa nih yang dibutuhkan oleh industri? Gitu. Oh iya, kuliah umum gitu ya Prof di situ. Itu masuk gak Prof? Enggak, bukan kuliah umum. Jadi mereka kita undang khusus diskusi di FGD gitu. Kita mau memperbaiki kurikulum nih Pak. Kira-kira materi apa yang perlu kita siapkan, mata kuliah apa yang perlu kita siapkan agar lulusan kita itu bisa sejalan atau matching dengan kebutuhan industri. Nah, mereka kasih masukan tuh. Oh, mata kuliah misalnya di MSDM itu mata kuliah MSDM global misalnya. Karena industri di kita itu kan banyak expatriatnya banyak dari luar. Nah, bagaimana mengelola MSDM global ini? Nah, kita buat tuh mata kuliah tentang manajemen sumber daya manusia global atau internasional. Kan beda. Perlakuannya beda. Dari segi gajinya beda, dari segi welfare-nya beda gitu ya. Tunjangan segala macam juga beda. Beda pasti Prof. Karena akan menyesuaikan dengan negara dia. Iya, betul gitu. Prof. Karena kita nyewa tenaga luar ya Prof kalau kurang lebih. Tapi pandangan Prof nih soal tren kerja versus wirausaha gimana sih Prof? Mending kayak gini nih. Jadi kayak habis lulus jadi followers dulu lah nggak apa-apa. Atau enggak saya nggak mau dibosin lah, mending saya jadi bosnya gitu. Gimana Prof? Nah ya itu, makanya kalau mau jadi bos harus jadi wirausaha. Gitu. Kalau mau jadi anak buah ya kerja. Jadi karyawan. Itu anak buah. Yang pertama kan nggak mungkin langsung jadi manajer kan. Iya betul Prof. Pasti jadi di bawah dulu kan gitu. Iya, tapi biasa. Kalau jadi entrepreneur wirausaha kan dia langsung menjadi I'm the boss gitu. Dalam company ini saya lah bosnya gitu. Nah itu bedanya itu di situ. Cuman memang harus diakui tidak mudah menjadi entrepreneur yang sukses. Nah itu perlu pengalaman ya, banyak diskusi, banyak membaca tentang keberhasilan entrepreneur dunia, keberhasilan entrepreneur nasional juga kita harus baca itu. Merintis dan belajar ya Prof. Ya harus terintis gitu. Cerita Bapak tentang membangun usaha sebagai solusi dari keresahan sosial itu gimana Pak? Ya itu tadi
anak saya itu tidak ada yang cerita anak dulu ya. Iya. Anak saya tidak ada yang saya dorong untuk Boleh, menjadi PNS, nggak ada. Oke. Saya mendorong mereka untuk menjadi wirausaha dan dan saya juga mencoba mengajak teman-teman gitu ya untuk berwirausaha itu bukan sekali dua kali, bukan hanya saya menceramahi ya, Iya, ngasih materi pelatihan segala macam, tapi saya mencontohkan bagaimana mengisi kekosongan lowongan tenaga kerja itu dengan cara membangun jiwa wirausaha itu, spirit entrepreneurship itu. Dan di situ memang banyak teman-teman yang banyak yang mengikuti jejak saya gitu ya. Entrepreneur gitu ya. Iya. Prof. Banyak yang mengikuti, kemudian ada juga yang sukses, tapi banyak juga yang gagal Iya, gitu kan. pasti, Biasa Prof. kan. Betul Prof. Tapi langkah awal buat wirausaha itu apa aja sih Prof? Langkah awal Prof sebelum menjadi wirausahawan gitu kan. Ya yang penting passionnya dulu. Oke. Passion itu artinya kesenangan kita tuh apa sih? Kesenangan kita tuh misalnya kalau teman-teman yang cewek ini misalnya senangnya di tanaman-tanaman bunga gitu ya. Iya, betul Prof. Senang merawat bunga gitu segala macam. Nah, itu passion itu bisa dijadikan sebagai basic untuk mencapai atau memasuki dunia entrepreneur. Ya misalnya dengan menjual bunga. Ya, dengan menjual karangan bunga pada saat ada pembukaan kirim karangan bunga itu kan luar biasa itu. Yang selamat dan ya, sukses. Selamat dan sukses. Itu satu meja ini kan karangan bunga itu 700 800. Ya. Tapi yang gede banget bisa. Nah, itu dari passion itu mulainya. Oke. Dari kesenangan kita. Kesenangan bisa jadi duit gitu ya, ya, Prof. Ya. Makanya dari hobi. Iya. Hobi, passion itu kan hobi. Menjadi hoki itu kan itu. Dari hobi menjadi hoki, dari hobi merawat bunga menjadi hoki karena dia bisa membangun bisnis membangun bisnis jual karangan bunga itu. Iya betul sih Prof. Oke. Jadi yang dari tadinya hobi bisa jadi duit gitu ya Prof. Bisa jadi hoki ke hoki. Gitu. Baik. Tapi menurut Prof nih gimana sih mahasiswa ini bisa nyuarain solusi terhadap pengangguran di daerahnya Prof? Terkhususnya di daerah Banten ini Prof. Ya memang mahasiswa itu kan agent of change ya, agen perubahan. Jadi yang paling utama itu adalah ya contohkan dulu bahwa dia tanpa harus mencari-cari kerja dia bisa menciptakan lapangan kerja gitu. Oke. Gitu aja konsepnya. Saya nggak akan mencari pekerjaan tapi saya akan membuka lapangan kerja. Itu luar biasa tuh. Iya, betul. Caranya gimana? Ya udah, gampang caranya gitu kan. Kita diskusi dengan orang-orang yang sudah sukses gitu kan. Sport pelatihan gitu ya, Prof ya. Nah, yang sering dikeluhkan mahasiswa itu yang baru lulus itu adalah modal. Bagaimana mau masuk entrepreneur modalnya nggak punya? Nah, jangan salah, modal itu bukan hanya uang. Iya. Modal itu keterampilan atau keahlian yang kita miliki itu juga modal. Ilmu pengetahuan yang kita miliki itu modal. Baik. Kejujuran yang kita miliki juga modal. Skill yang kita miliki itu modal. Kalau kita punya kejujuran, karakter kejujuran entrepreneur itu kan salah satu syaratnya jujur. Pasti Prof. Punya keterampilan di bidang apa? IT misalnya, keterampilan di bidang jejaring bisnis misalnya. Keterampilan gitu ya. Iya, macam-macam lah keahlian-keahlian yang itu jarang dimiliki. Itu kalau modal akan datang sendiri. Banyak orang yang akan join dengan kita. Tertarik untuk investasi dengan itu. Oke, kamu bagian ini, saya bagian modalnya gitu. Banyak yang seperti itu. Jadi jangan mau terjun ke entrepreneur itu karena terkendala modal, bukan, jangan. Yang penting selagi jadi mahasiswa, bekali diri mahasiswa itu dengan keterampilan-keterampilan yang orang lain belum punya, yang jarang dimiliki. Itulah value-nya di situ. Pasti Prof. Berarti kalau misalkan saya lupa lagi. Kalau misalkan kita nih nggak harus punya skill yang nggak jarang orang miliki, tapi juga kita harus punya koneksi kan Prof tentunya. Oh ya. Pasti Prof. Oke. Nah, itu yang disebut dengan jejaring tuh itu. Makanya harus banyak bergaul. Tapi kalau kupu-kupu gimana tuh Prof? kuliah pulang. Nah, itu yang akan menjadi masalah tuh.
harus banyak bergaul. Selagi mahasiswa harus banyak bergaul, banyak koneksi. Sekarang kan untuk bisa bergaul kan cukup dari rumah juga bisa dengan gadget yang kita miliki gitu kan, tidak harus ke sana kemari. Oke, menurut Prof nih apa bentuk kontribusi nyata mahasiswa yang kampus harapkan gitu, Prof? Kontribusi mahasiswa yang kampus harapin gitu. Bikin inovasi. Buatlah inovasi-inovasi dengan bekal ilmu yang dimiliki itu, bikin inovasi, bikin kebaharuan. Kebaharuan di bidang apa yang kecil-kecil nggak apa-apa. Misalnya Anda mau masuk entrepreneurship, membuka kafe misalnya, harus ada kebaharuannya. Kafenya kafe apa gitu. Iya. Sebab kafe sudah banyak. Nah, kita dan juga kayak jangan template gitu ya, Prof. Kayak ini ada kafe, udah minuman kopi, makan paling gitu doang ya, Prof. Itu harus ada bedanya dengan kafe yang sudah ada. Itulah yang disebut dengan value, nilai yang kita tawarkan yang berbeda dengan bisnis orang lain yang sudah jalan. Nah, itu baru akan dicari kita. Iya, betul, Prof. Jadi kayak unik nih kafe ini. Gitu, unik nih gitu. Misalkan bisa lus-lus kucing gitu, bisa kasih makan ikan gitu kan. Kelinci gitu jadi ada bedanya gitu. Harus ada value yang berbeda dengan yang ditawarkan oleh. Kan semua customer itu kadang nyari yang beda. Iya, betul, Prof. Enggak template gitu ya, Prof. Iya, enggak template, nyari yang beda. Kalau yang ini udah bosan misalnya, ada yang baru nih, wah ini baru nih, beda nih dengan ini konsepnya segalanya gitu. Itu yang harus dilakukan, yaitu inovasi. Inovasi di bidang yang ya sederhana-sederhana aja. Iya, jadi kalau sehingga ada perbedaan dibandingkan dengan yang lain yang sudah ada dan sudah jalan ya, Prof. Gitu. Tapi Prof, menurut Prof nih, apakah mahasiswa kita udah cukup adaptif terhadap kebutuhan industri? Saya kalau bicara mahasiswa sekarang ya memang ada yang sudah adaptif ya, tapi banyak juga yang masih harus kita dorong ya, kita endorse agar mereka itu bangun gitu. Ayo bangun, jangan sampai seperti tadi itu kuliah pulang apa istilahnya tadi itu? Kupu-kupu kuliah pulang kayak ada kura-kura, ada kupu-kupu. Harusnya kan harusnya kan kayak ini nih masa ini kan, begitu selesai kuliah tidak langsung pulang tapi ada kreasi. Ini kan inovasi seperti ini. Nah, makanya itu mahasiswa itu yang adaptabilitasnya tinggi terhadap perubahan lingkungan itu biasanya itu yang berhasil. Yang tidak rutinitas itu. Ada hal yang baru yang dia bawa itu. Biasanya itu yang berhasil. Tapi itu tidak banyak. Betul, ya kan? Betul banget. Bayangin dari 5.000 mahasiswa ekonomi yang begini berapa orang itu kan? 50. Nah, 1% ya, Prof ya. Itu udah bagus 1%. Nah, biasanya yang begitu itu yang akan cepat beradaptasi, cepat berkontribusi kepada lingkungan eksternal sehingga dia bisa membawa sesuatu yang baru baik di lingkungan kampusnya maupun di luar. Dan orang akan melihat kalau beda itu kan pasti akan keciri ya. Kalau yang berbeda itu pasti akan kelihatan. Iya, betul, Prof. Kalau yang seragam itu nggak kelihatan. Ya udah sama aja semua. Iya, sama. Tapi kalau yang berbeda pasti akan terlihat. Iya, betul, gitu. Prof. Oke, Prof, menurut Prof nih strategi kampus atau fakultas kita sendiri nih selama Prof penjabat untuk menjembatani dunia kerja dan dunia kampus itu apa aja sih, Prof, strateginya? Ya tadi seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus selalu memperbarui kurikulum. Oke. Sebab setiap 3 tahun atau 4 tahun itu pasti di luar itu sudah berubah. Perubahan eksternal itu bisa karena politik, bisa karena sosial budaya, bisa karena teknologi, bisa karena ekonomi, itu pasti akan berubah. Kalau kampus tidak merespon perubahan itu, maka dia akan tertinggal dan lulusannya tidak akan mampu bersaing dengan lulusan perguruan tinggi lain. Nah, agar mampu bersaing maka harus selalu menekankan perubahan kurikulum sehingga kurikulum yang baru ini bisa merespon, matching dengan kebutuhan eksternal, apakah industri atau kebutuhan sosial masyarakat lainnya gitu kan. Nah, itu harus selalu melakukan diskusi-diskusi yang intens. Kita sering undang alumni yang sudah bekerja gitu kan. Kita tanya, gimana kerja di sana? Apa yang kurang? Alumni nyampaikan, Pak, kurang ini, kurang itu, kita perlu ini, perlu itu gitu. Itu penting buat masukan kurikulum.
kemudian juga dunia industri. Pemerintah juga kita undang karena banyak juga kan Iya. mahasiswa kita yang kerja di pemerintahan. Pemerintahan pasti, Pak. Kita juga undang bagaimana evaluasi para pejabat itu terhadap lulusan dari FIB Untirta. Itu kita coba evaluasi. Oke, terima kasih Prof nih. Next Prof, apa harapan Prof nih terhadap mahasiswa fakultas kita yang sedang berproses hari ini? Harapan saya Iya. banyak membaca. Banyak membaca, banyak bergaul, dan banyak berinovasi. Gitu. Oke. Untuk yang banyak membaca tuh apa sih yang harus mulai dibaca gitu, Prof? Ya apa saja yang memiliki nilai untuk menambah kualitas kita itu harus kita baca. Oke. Apa saja lah. Ya jangan baca juga Shinchan ya jangan dibaca lah. Komik-komik. Udah nggak relevan itu mah Oke, dulu kan kita iya, bacanya betul, Prof. saat usia SD gitu kan. Sekarang ini harus cari bacaan-bacaan yang memang itu dibutuhkan untuk mengimprove atau meningkatkan kualitas bobot ya, kualitas atau bobot keterampilan kita, skill kita. Itu yang penting. Kemudian baru kita bisa mencari padanannya di tataran apa, di tataran empirisnya ya, betul, Prof. di masyarakatnya gitu. Baru di situ akan keluar gagasan baru, ide-ide baru, inovasi-inovasi baru gitu. Di situ. Oke, terima kasih Prof. Jadi saya dengar nih Prof nih punya usaha lah ya. Oke, boleh ceritain soal bisnis Prof nih apa aja sih Prof? Bergerak di bidang apa dan juga benefitnya apa dan inovasi Prof itu apa Prof? Ya, usahanya kecil-kecilan ya. Oke. Di bidang kuliner. Karena semua orang kan pasti makan ya. Iya betul Prof. Makanya kita supply kebutuhan barang-barang makanan itu. Tapi kita khususkan aspek makan berat ya. Makan berat yaitu dengan menu khusus bandeng tanpa duri. Gitu. Namanya pecak bandeng tanpa duri. Itu dikemas dalam restoran yang namanya restoran Taman Jaya Ujung Kulon. Nah, itu juga ada kebaruannya tuh. Apa tuh, ada Prof? inovasinya tuh. Novelty-nya Kan nih. begini novelty-nya. Iya. Masyarakat Banten ini senang dengan ikan bandeng. Ya. Betul Prof. Orang-orang Banten ini senang. Itu indikatornya apa? Setiap kita ada ngeriung di masjid, pasti. Itu pulang itu bawa berkat kalau istilah orang sini itu isinya ikan bandeng. Ikan bandeng pasti. Dulu waktu kecil kan senang sama ikan bandeng, betul, tapi Prof. durinya yang bikin ini Prof ya. Itu bisa nusuk tenggorokan gitu kan. Betul, Prof. Makanya untuk mengurangi trauma itu, maka ada satu inovasi yang harus kita lakukan, yaitu dengan cara yang mencabuti durinya. Kita cabutin durinya dan kita jamin kalau makan di sini menemukan satu duri dalam daging bandeng itu akan kita kasih kompensasi 10.000. Nah itu garansinya tuh, sehingga mereka yakin gitu. Wah ini berarti nggak ada durinya gitu kan. Dan alhamdulillah sampai sekarang belum pernah ada konsumen yang makan di situ klaim bahwa dia menemukan duri dalam daging itu nggak ada, alhamdulillah. Karena memang QC-nya kita ketat. Setelah dicabut itu ada quality control sehingga memang betul-betul bebas dari duri dan itu menghilangkan trauma. Nah disitulah inovasinya. Menghilangkan trauma itu bagian dari inovasi tentang produk. Produk yang disenangi oleh masyarakat Banten yaitu bandeng. Diapain bandengnya? Ya kita bakar. Mantap nih. Bakar kemudian kasih sambal khas, sambal Banten gitu ya, khas Banten gitu. Ya gitu aja. Nah, untuk namanya nih Prof, dari tadi kan kita cuma ngomongin bandeng, nama restorannya dan juga tempatnya di mana aja nih Prof? Nama restorannya tadi udah disebut Taman Jaya Ujung Kulon. Di Cilegon tuh ada 2. Oke, di mana aja tuh Prof? Cilegon luas soalnya nih. Di pintu tol, keluar pintu tol Cilegon Barat 1. Kemudian di Jalan Lingkar Selatan 1. Kemudian tahun kemarin ngebuka di sini di dekat KP3B. Ya paling 600 meter dari KP3B ke arah lampu merah Boru itu. Di situ alhamdulillah banyak yang merespon. Banyak yang merespon karena memang namanya sudah
hype ya, udah naik gitu Pak ya. Namanya sudah banyak dikenal gitu. Oke, Prof, sebenarnya Prof nih kepikiran buka apa sih usaha kuliner itu kenapa Prof? Ya tadi itu karena semua orang kan suka makan. Iya. Nggak ada orang yang free makan kan. Saya nggak makan kecuali puasa ya. Puasa juga tetap makan kalau malam kan. Makanya itu yang sustainable tuh itu. Sustainable. Yang berkelanjutan itu, dan yang paling penting itu kita menyiapkan menu makanan yang sehat. Iya betul Prof. Ya salah satunya adalah bandeng itu sehat. Karena di bandeng itu ada kandungan omega 3, ada lemaknya. Iya betul Prof. Gitu. Nah itu bisa menambah nutrisi kan. Bisa menambah nutrisi agar otak kita menjadi sehat. Nah itu aja. Keinginan kita itu agar masyarakat itu menjadi sehat dengan makan bandeng. Oke, keren Prof nih, bagus banget. Tapi nih Prof Fauji ini kan jadi dosen nih Prof. Apa tantangan Prof nih berbisnis sambil tetap berkontribusi dalam dunia pendidikan Prof? Nah itu kan kalau konsepnya sudah kita letakkan, konsep bisnisnya sudah kita canangkan, yang kerjain orang lain. Ngapain kita kerjain di situ? Iya, betul. Orang lain lah kerjain, kita ngontrol gitu kan. Itulah manajemen modern. Kalau orang lain bisa kerjakan, ya ngapain kita kerjain? Biar orang lain itu yang mengerjakan, kita bikin konsep, kita bikin strateginya, orang lain itu yang mengerjakan. Kalau perlu tenaga ahli, kita hire tenaga ahli gitu. Dan sekarang ini kan udah ada teknologi. Sekarang aja saya bisa melihat berapa omset penjualan di 3 tempat itu dari handphone aja kelihatan. Iya betul ya Prof, karena sudah canggih teknologi ya, sekarang. Dan agak sulit untuk dimacem-macemin sama karyawan, agak susah. CCTV kita pasang. Iya betul Prof. Gitu. Oke, tapi menurut Prof nih kolaborasi dengan anak muda atau komunitas kampus Prof? Maksudnya? Buat usaha Prof nih, usaha orang lain ataupun usaha Prof sendiri? Usaha sendiri ya dengan beberapa teman ya. Iya, ada betul. Kita ajak teman yang mau ya teman sepaham gitu. Ada 2 orang gitu. Kita ajak untuk tadi itu memupuk modal tadi itu. Kan nggak mungkin sendiri gitu kan. Iya, gitu. betul, Seperti yang saya ceritakan tadi, saya punya skill nih, saya punya kemampuan marketing misalnya. Saya punya modal gak? Nah, ayo join gitu. Yang penting kita dipercaya. Betul. Membangun trust. Kita jaga trust, kita jaga kepercayaan orang itu, jangan sampai orang itu menjadi tidak percaya sama kita. Itu modalnya sebetulnya. Oke, makasih Prof ilmunya. Oke nih Prof, kita nih udah lama banget nih. Gimana kalau kita minum dulu? Ini kita punya minuman DMCers dan teman-teman juga. Ini kita buka ini ya Prof ya. Di fakultas kita nih ada kafe namanya La Fabco teman-teman. Oke Prof, boleh dicoba dulu kali Prof. Oke. Ini La Fabco ya. Iya. Ini tadi saya sengaja pesan yang americano, ya. Americano yang saya suka di La Fabco ini. Rasanya pahit-pahit asem gitu. Bapak-bapak banget nih. Tapi tanpa gula. Oke. Tanpa gula, dan rasanya sampai rumah masih terasa gitu ya. Cobain ya. Boleh Prof, langsung aja. Luar biasa rasanya. Luar biasa DMCers. Nendang banget ya. Bikin ngantuk gak Pak? Enggak lah ya. Wah, malah energik kita dengan minum kopi ini malah lebih energik gitu. Oke DMCers, jangan lupa ya di Fakultas Ekonomi kita punya kafe namanya La Fabco. Jangan lupa datang dan juga jangan lupa membeli produknya. Pasti enak, kalian nggak bakal kecewa. Oke, next Prof. Kita nih ada pertanyaan dari beberapa mahasiswa. Saya bacain dulu ya. Pertama dari Arya Aditya. Pak Dekan, kesibukan sehari-harinya apa sih? Dari Arya di Instagram. Ya, sekarang saya bukan dekan lagi, jadi nggak ada kesibukan. Kesibukan saya sekarang ngomong cucu, gitu kan. Udah berapa Prof cucu? 1. Terus ya kegiatan rutin lah ngajar gitu. Next dari Farezel LS _ Pak, izin bertanya, tugas sebagai dekan itu apa aja ya? Nah, tugas sebagai dekan itu mengkoordinasikan bidang pendidikan, ya, bidang keuangan, bidang kemahasiswaan, itu mengkoordinasikan itu dan membuat mereka itu agar melakukan pekerjaan sesuai dengan visi misi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Oke, next ada pertanyaan dari Abi _ Azizul. Menurut Bapak, kebijakan dekan yang sekarang itu gimana? Apakah lebih baik dari periode Bapak WKWK? Oh iyalah.
Karena masanya juga berbeda, tantangannya berbeda ya. Masa saya tantangannya berbeda dengan masanya Padekan yang sekarang. Iya. Dan Padekan yang sekarang tentu saja memiliki kiat-kiat sendiri karena tantangannya berbeda. Kita tidak bisa menyebutkan apakah bagus di periode saya atau bagus di periode ini, enggak. Masing-masing memiliki tantangan yang berbeda. Tapi saya lihat memang kemampuan Padekan sekarang ini lebih bagus lah. Kemampuan di bidang akademik terutama ya lebih bagus. Next dari _Yenuni. Nitip pertanyaan dong Kak, kalau mantan dekan itu masih ngajar gak ya? Masih. Oke. Karena belum pensiun ya, pensiunnya kan umur 70. Iya. Profesor tuh umur 70 baru pensiun. Berarti masih lama ya Prof ya? Masih 5 tahun lagi. Next dari rezi.sy. Apa situasi dan tahap paling sulit ketika Bapak masih menjadi seorang mahasiswa? Apa situasi dan tahap paling sulit ketika Bapak menjadi mahasiswa? Waduh, itu mahasiswa. Waktu Bapak mahasiswa itu tahun berapa ya? Pada saat menyusun skripsi tahun 1985. Oh, tuh. Gak ada AI berarti sulit berarti. Gak ada ya. Harus ke perpustakaan nyari buku, harus ke perpustakaan. Itu pun harus antri ya, harus bergiliran dengan yang lain. Dibandingkan sekarang nyari buku kan gampang sekali, kita bisa e-book dan sebagainya. Itu tantangannya. Kemudian yang kedua, kalau kita mau bikin tulisan skripsi misalnya gitu, kita nggak bisa, kan belum ada laptop, belum ada komputer ya, kita pakai mesin yang manual itu. Udah ketik 5 halaman atau 10 halaman, begitu halaman pertama usulannya itu dicoret-coret sama pembimbing, berarti kan kita harus ngetik dari awal lagi gitu. Wah, itu kesulitannya. Berarti tahun berapa tuh Prof? 85. 85. Oke. Berarti masih ini ya Prof, kayak susah banget. Makanya dengan bantuan teknologi ini ya, dengan AI, dengan laptop, harusnya mahasiswa itu bisa menyusun skripsi itu waktu 2 bulan sampai 3 bulan. Tanpa laptop dan harusnya mahasiswa sekarang dengan laptop yang dimiliki, dengan bantuan teknologi yang berkembang sekarang, nyusun skripsi itu mestinya 2 bulan 3 bulan selesai. Iya sih Prof. Iya, karena semuanya sudah ada di laptop. Serba ada ya Prof. Iya, referensi sudah ada, tinggal kita buka. Ya apalagi susahnya kan. Nah. Tapi Prof masih ingat gak judul skripsi Prof apa? Judul skripsi Bapak? Analisa kinerja keuangan. Wah. Keren banget, masih ingat ya Prof. Oke. Menurut Prof nih ya Prof, perusahaan pindah ke luar negeri karena Indonesia banyak oknum masyarakat yang melakukan pemerasan kepala perusahaan. Menurut Bapak, menurut Prof nih ini ancaman atau peringatan Pak? Karena kan kita nih kalau mau buka usaha di tempat tertentu pasti ada ormas yang malak mungkin gitu Prof. Ya, sekali lagi syarat investasi itu, naiknya investasi dan masuknya investor itu kalau ada kepastian. Pertama kepastian hukum, kedua pasti kepastian keamanan dari modal yang ditempatkan. Kalau mereka merasa tidak ada kepastian, ya mereka tidak akan masuk ke Indonesia. Mereka akan cari tempat negara yang menjamin kepastian dari segi hukum, dari segi keamanan. Nah itu makanya premanisme itu jangan dibiarkan, ya. Sehingga investor tuh takut datang ke Indonesia, atau bahkan pergi lagi karena kalau ada premanisme itu. Iya betul. Kita harapkan tidak ada, ya kan? Harapannya Prof ya. Kita harapkan tidak ada, dengan regulasi yang pasti, perlindungan dari pemerintah dan masyarakatnya juga berjalan, itu mereka nyaman berada di Indonesia. Gitu harusnya. Investasi pasti lancar ya Prof. Ya, karena kan melihat cerminan dari tahun kemarin yang Lebaran, Ormas meminta sampai puluhan juta ke perusahaan, minta THR lah segala macam gitu kan Prof. Penjamin keamanan, bayar keamanan gitu kan Prof biasanya. Oke, komentar soal bisnis viral nih Prof, sama dengan bisnis gagal panjang, setuju gak Prof? Jadi kayak misal Migacon nih viral banget kan Prof. Tapi menurut saya nih itu bisnis gagal jangka panjang karena dia Migacon ini menurut saya di tiap cabang pasti berbeda rasa. Itu kayak loss cek quality control gitu Prof. Menurut Prof setuju gak? Jadi bisnis viral nih sama dengan bisnis gagal jangka panjang. Iya, itu kan yang harus dibuat standarisasi. Kalau kita mau membuka usaha dari berbagai, apakah hanya di dalam negeri maupun luar negeri, itu harus ada standarisasi. Kan udah dicontohkan dengan misalnya restoran-restoran yang multinational corporation itu ya. Nah itu mereka punya standarisasi itu. Standarisasi rasa, standarisasi pelayanan gitu. Nah kalau secara
konsepnya ugal-ugalan, tidak ada standarisasi, ya tidak akan bertahan lama, tidak akan bertahan jangka panjang gitu. Gitu. Kan sampai kalau lagi viral tuh kan sampai orang-orang tuh ngerebutin lahan parkir gitu, Prof. Ya. Jalanan. Nah, ya kitanya sebagai konsumen ini jangan latah. Ya, gimana tuh, Prof? Latah ya gimana? jangan latah tuh ikut-ikutan. Iya, FOMO gitu Mas. Ya, ikut-ikutan. Ini lagi rame nih ikut kesini, ini lagi rame ikut sini. Jangan bisnis itu jangan musiman. Jangan seperti dagang duren. Yang kan musiman tuh. Iya. Nah, bisnis itu harus kita kaji sehingga prospeknya tuh jangka panjang. Iya. SWOT-nya dilaksanakan ya, Prof. SWOT-nya dilaksanakan, strategi choice-nya dipakai gitu kan. Sehingga tidak ikut-ikutan lah gitu. Nah, orang Indonesia ini kan seringnya gitu. Iya. Pasti takut banget ini. Belum pernah kesini yuk gitu kan. Nah, iya. itu. Oke, Prof. Menurut Prof, apa langkah konkret yang harus dilakukan masyarakat dan pemerintah? Untuk apa? Langkah konkret biar yang tadi pertanyaan pertama tadi mencegah premanisme dan pemalakan, Prof. Ya, pertama pemerintah harus menjamin regulasi kan udah ada. Iya. Regulasi itu udah dibuat. Bagaimana cara menarik investor itu udah ada regulasinya. Nah, itu pemerintah harus konsisten menerapkan itu. Jangan ikut-ikutan juga jadi seperti tadi itu ya, mintain THR segala macam itu. Nah, itu yang harus dihindari. Kemudian juga menjamin bahwa uang yang mereka tanam di Indonesia itu tidak akan hilang karena proses adanya ketidakpastian hukum, ketidakpastian keamanan segala macam itu, masyarakatnya tidak kondusif misalnya itu. Iya, betul, Prof. Maka masyarakat juga harus kondusif. Sebaliknya, industri yang menanamkan modalnya di Indonesia juga harus peduli terhadap masyarakatnya melalui program CSR itu, triple bottom line-nya itu. Jadi jangan sampai hanya membangun di Indonesia saja, tapi harus juga ikut membangun Indonesia. Oke, dari peran masyarakat berarti, Prof ya? Ya, industrinya harus menyatu dengan masyarakat, gitu, dengan program CSR-nya itu. Oke, keren banget sih jawabannya, Prof. Nih, Prof, terakhir tips untuk mahasiswa yang ingin mulai usaha tapi takut gagal. Ya, Prof nih kan langsung nih sebagai entrepreneur langsung mulai karena Prof punya modal, skill, dan teman-teman yang mau join. Ya, lebih baik mencoba kemudian gagal. Ya. Saya ulangi ya, lebih baik mencoba kemudian gagal daripada kita gagal mencoba. Jadi coba dulu walaupun gagal. Itu nggak apa-apa. Nanti kita bangun lagi. Evaluasi. Kita coba lagi, bangun lagi, evaluasi. Coba lagi. Seperti kita orang mau belajar sepeda. Kalau kita gagal belajar sepeda, kita bisa naik sepeda enggak? Enggak bisa. Makanya jangan sampai kita gagal mencoba naik sepeda. Jangan sampai kita gagal mencoba berwirausaha. Terus saja. Nanti kan ada pengalaman. Pengalaman itu kan bisa dijadikan guru ya, bisa dijadikan pelajaran. Kenapa kemarin gagal? Aspek apa yang membuat gagal? Aspek marketing misalnya. Marketingnya kurang pas, strategi marketing kurang pas. Ya, target pasarnya belum ada nih. Ya, marketing mix-nya enggak maksimal gitu. Itu kita rubah strategi marketingnya gitu. Oke. Pesan Bapak untuk mahasiswa yang masih ragu langkah setelah lulus. Kayak setelah lulus nih kayak ragu nih, Pak. Ini mending nganggur dulu selama 6 bulan atau emang langsung gas gitu, Pak, buat kerja. Yang pasti harus meningkatkan kompetensi. Oke. Gak mungkin dengan pengetahuan yang kita miliki ketika lulus tadi bisa matching dengan industri atau dengan dunia kerja. Kita begitu lulus harus meningkatkan kompetensi. Kompetensi di bidang apa aja yang kita senangi. Terserah apa saja. Banyak sekali lembaga-lembaga yang memberikan pendidikan kompetensi. Iya, betul. Di bidang IT, di bidang banyak sekali lah yang kita senangi lah. Nah, itu kita tekuni tuh mahasiswa tuh. Jadi jangan hanya mengandalkan ijazah. Iya, modal ijazah doang ya, Iya. Skill juga harus ada. Skill harus kita improve, harus kita tingkatkan. Nah, itu tadi dengan cara mencari keahlian yang jarang dimiliki oleh orang lain. Gitu. Itu baru akan dicari. Iya, betul, Prof. Oke, terima kasih nih, Prof, karena semoga yang mendengarkan podcast ini membuka
perspektif baru. Dan ayo teman-teman, kita buka skill-skill kita dengan mengikuti bootcamp, pelatihan untuk berwirausaha ataupun kita kerja di lapangan. Jangan takut gagal mencoba. Ya teman-teman, karena gagal itu adalah pintu kesuksesan. Terima kasih Prof. Fauji udah datang ke DMC nih buat podcast dan juga berbagi pengalaman dan ilmunya. Semoga bermanfaat ya Pak Prof. Oke. Sama-sama. Terima kasih. Saya Raditya pamit undur diri. Selamat sampai jumpa di next podcast. Bye.